Halo, Sobat Kisah Tanpa Skenario. Balik lagi bareng gue di channel yang selalu nyeritain kisah nyata, penuh drama, tawa, dan kejutan tak terduga. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, nyalain loncengnya, dan kasih like kalau kamu suka cerita-cerita tak terduga dari kehidupan nyata. Karena dukungan kamu bikin channel ini terus hidup dan makin banyak cerita gila yang bisa gue bawain di Kisah Tanpa Skenario. Oke, tak usah berlama-lama, langsung ke Kisah Tanpa Skenario. Aku pernah punya teman, sebut saja namanya Oglek. Si Oglek ini tipikal orang yang serba sok. Sok kuat, sok berani, sok kuasa, pokoknya semua serba sok. Orang tua Oglek punya usaha toko di rumahnya dan bisa dibilang cukup sukses. Nah, karena itu juga Oglek hidupnya enak banget. Makan enak, nongkrong enak, pokoknya serba lebih dari teman-teman lain. Termasuk aku. Karena dia paling banyak duit, teman-teman pun sering menganggapnya ketua geng. Kami semua pura-pura hormat, pura-pura takut, padahal ya cuma numpang traktiran aja. Mau ngopi? Oglek yang bayar. Mau makan bakso? Oglek juga. Bahkan kakak kelas pun kadang ikut-ikutan nebeng traktiran sampai mabuk bareng. Dan yang paling parah, Oglek ini tukang bully. Dari pakaian teman yang lusuh, uang jajan yang pas-pasan, sampai urusan pacaran pun dijadikan bahan ejekan. Pernah satu kali, ada teman yang diam-diam disukai cewek. Si cewek makin seling mendekat, tapi si cowok malah diam. Nah, disitulah Oglek mulai nyindir. Dibilang cupu lah, banci lah, dan lain-lain. Teman kami cuma bisa diem, takut karena Oglek dianggap penguasa di gang itu. Tapi ada satu hal yang aneh. Dari semua keberanian dan sok jantannya, aku nggak pernah lihat Oglek dekat sama cewek. Pacaran aja nggak pernah. Sampai akhirnya, aku dan teman-teman sepakat, kita jebak Oglek. Cewek yang kita pilih buat misi ini namanya Tuti. Anggota geng juga, wajahnya lumayan, dan dia setuju bantuin kami. Rencananya sederhana. Sore itu, sepulang sekolah, Oglek diajak ke gudang belakang sekolah. Kami pura-pura ambil minuman, dan Tuti pura-pura datang nganterin minuman itu. Begitu Tuti duduk, kami semua ngintip dari luar jendela. Tuti mulai menggoda sesuai rencana. Tapi apa yang terjadi? Oglek malah pucat, tangannya gemeteran, wajahnya panik campur takut. Bukannya berani, dia malah kabur keluar gudang dan langsung pulang. Kami semua ketawa ting-pingkal. Tuti juga cuma geleng kepala sambil bilang, "Nggak ngapa-ngapain tuh, kalaupun dia berani, aku yang nggak mau." Besoknya Oglek datang ke sekolah seperti biasa, tapi wajahnya kelihatan tegang. Dia sempat marah ke kami, tapi kami pura-pura nggak tahu. Cerita jebakan itu pun akhirnya kami simpen rapat-rapat. Waktu berlalu, sampai suatu hari kabar duka datang. Ibu Oglek jatuh sakit parah, dan setelah 3 hari dirawat di rumah, beliau meninggal dunia. Kami semua ikut melayat. Setelah itu, Oglek nggak masuk sekolah selama 5 hari. Nah, inilah awal dari kisah yang gak disangka siapapun. Pagi itu, tetangga Oglek, namanya Joni, manggil aku di depan gerbang sekolah. "Bro, tahu kabar Oglek, Kak?" "Apaannya?" "Dia semalam digerebek warga." Aku kaget, langsung nyari tahu. Ternyata benar. Oglek ketahuan bermesraan dengan Bu Sumi, tetangganya sendiri. Bu Sumi ini tukang pijat, usianya sekitar 40 tahun, badannya gemuk, rumahnya tepat di depan rumah Oglek. Waktu ibu Oglek sakit, Bu Sumi sengaja dibayar ayahnya untuk bantu jaga dan masak di rumah Oglek. Saat ayah Oglek pergi keluar kota menjemput kakaknya, yang kebetulan sulit untuk dihubungi, tinggallah Oglek dan Bu Sumi di rumah. Dan ya, entah gimana ceritanya, mereka berdua malah kebablasan. Katanya awalnya cuma bantu-bantu, tapi lama-lama jadi sering berduaan. Seolah ketagihan, karena kakak dan ayah Oglek sudah di rumah, Oglek dan Bu Sumi hilang kesempatan. Siangnya Bu Sumi bantu masak untuk acara tahlilan ibu Oglek. Entah sudah direncanain atau gimana. Hingga suatu malam setelah tahlilan 3 hari, suami Bu Sumi curiga karena istrinya belum pulang beli obat nyamuk.
Ketika keluar rumah, dia lihat ada bayangan mencurigakan di samping rumah Oglek. Dia langsung bergegas panggil pemuda di pos ronda dan mereka ngintip. Ternyata, 2 orang sedang mabar di atas kardus. Begitu digerebek, si wanita langsung kabur cuma pakai dalaman, sementara Oglek ketangkep tanpa sehelai dana benang pun. Warga heboh, ayah dan kakak Oglek pun keluar. Saat ditanya siapa perempuan itu, Oglek dengan wajah pucat ngaku kalau itu Bu Sumi. Sejak saat itu, Oglek nggak pernah masuk sekolah lagi. Malu berat. Beberapa bulan kemudian, aku dengar kabar dia ikut kakaknya merantau ke kota. Sementara Bu Sumi bercerai dari suaminya. Lucunya, waktu kabur malam itu, Bu Sumi lari cuma pakai pakaian dalam, nembus semak-semak sambil digigit nyamuk. Katanya dia sampai nyolong mukena di musola biar bisa pulang ke rumah orang tuanya. Dan dari cerita Joni, awal hubungan mereka itu dimulai dari hal sepele. Ketika Oglek bantu momong ibunya Oglek. Dari sentuhan kecil, berlanjut ke rasa penasaran, dan akhirnya, ya tahu sendiri ujungnya. Ironis banget kan? Cowok yang dulu sok jantan, sok berani, malah jatuh karena godaan wanita yang jauh lebih tua dari dirinya. Begitulah sobat, kadang hidup ini aneh. Yang paling galak justru yang paling gugup. Yang paling sombong justru yang jatuh paling keras. Dari kisah Oglek, kita belajar kalau hidup itu penuh kejutan dan gak semua bisa kita atur sesuai skenario. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa dukung terus channel Kisah Tanpa Skenario dengan cara subscribe, like, dan share ke teman kamu. Karena dari cerita nyata tanpa naskah seperti inilah, kita bisa ketawa, mikir, sekaligus belajar tentang hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Masih di Kisah Tanpa Skenario, tempat di mana kenyataan sering lebih gila dari drama.